Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witwidi Astuti dengan NIM 183300068. Saya berasal dari Universitas Jana Badra dan saya di sini akan mempresentasikan hasil review artikel jurnal untuk memenuhi mata kuliah Sistem Pakar dengan dosen pengampu Ibu Yumarlin. Artikel jurnal yang saya review berjumlah 3 buah. Dan salah satunya akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat aplikasi sistem pakar deteksi dini penyakit HIV/AIDS. Bagaimana sih reviewnya? Kita lihat video selengkapnya. Jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama berjudul Implementasi CBR untuk Diagnosis Penyakit pada Organ Genitalia Wanita. Jurnal ini berasal dari Seminar Informatika Aplikatif Polinema, dan saya download dari link berikut ini. Nomor ISSN dari jurnal yang pertama adalah 2460/1160, dan tahun jurnalnya 2020. Penulis utama yaitu Agustin Setiorini, penulis kedua Indra Darmawijaya, dan penulis ketiga Anissa Puspakirana. Reviewernya saya sendiri, Wiwit Widi Astuti dengan NIM 183300068 dan tanggal download jurnalnya 29 September 2021. Tujuan penelitian dari jurnal yang pertama adalah sistem ini dapat membantu pemecahan masalah terhadap penyakit pada organ genitalia dengan diberikannya informasi persentase keyakinan pada hasil penyakit yang telah dideteksi berdasarkan faktor keyakinan dari seorang pakar dan dapat memberikan informasi berupa solusi cara penanganan pertamanya. Subjek penelitiannya yaitu para wanita yang mempunyai riwayat sakit pada organ genitalia ataupun yang pernah mengalami beberapa masalah di organ genitalianya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu yang pertama, observasi. Observasi dilakukan dengan mengambil data rekam medis pasien puskesmas di Kabupaten Malang. Yang kedua, dengan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan Ibu Sunarmi, SST MMKes, dan Ibu Elisa Danik Kurniawati, STR Kebidanan. Wawancara ini untuk mencari tambahan data tentang gejala-gejala yang bersangkutan dengan beberapa penyakit pada organ genitalia wanita. Studi pustakanya yaitu untuk mencari teori dan perkembangan terkini mengenai metode CBR, perkembangan penyakit pada organ genitalia, solusi umum untuk menjaga dan menangani penyakit pada organ genitalia. Kuesioner diberikan kepada para wanita yang mempunyai riwayat sakit pada organ genitalia ataupun yang pernah mengalami beberapa masalah di organ genitalianya. Dan metode penelitian yang dilakukan kepada jurnal pertama yaitu dengan metode CBR. Langkah penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan data yaitu yang pertama, pengolahan data. Pengolahan data sendiri terdiri dari proses retrieve, proses reuse, proses revise, dan proses retime. Lalu yang kedua yaitu pengembangan perangkat lunak dengan metode waterfall. Langkah penelitian yang ketiga adalah implementasi database dan tampilan sistem. Dan langkah penelitian yang terakhir adalah pengujian. Hasil penelitian berupa sebelah kiri tabel perbandingan pengujian hasil diagnosis sistem dan sebelah kanan merupakan tampilan dari sistemnya. Kesimpulan yang diperoleh pada jurnal penelitian implementasi case-based reasoning untuk diagnosis penyakit pada organ genitalia wanita yaitu yang pertama, berhasil dibangunnya sistem diagnosis penyakit pada organ genitalia berdasarkan gejala yang dipilih user atau pasien untuk membantu dalam melakukan diagnosis sementara. Yang kedua, dapat diterapkan untuk menentukan solusi penanganan pertama dalam mengatasi penyakit pada organ genitalia. Yang ketiga, metode CBR
dapat diterapkan dalam menentukan diagnosis sementara penyakit pada organ genitalia wanita dengan acuan data dari pakar. Dan yang terakhir, implementasi pengujian sistem perhitungan CBR mampu menampilkan diagnosis sementara penyakit beserta detail dan solusi penanganan pertamanya berdasarkan gejala yang dipilih oleh user dengan akurasi sistem sebesar 88,24%. Jurnal yang kedua berjudul Implementasi Expert System untuk mengetahui penyakit HIV/AIDS menggunakan algoritma Based Search. Jurnal ini berasal dari jurnal Infotech Machine dan saya download melalui link berikut. Volumenya yaitu volume 10 dan nomor 02. Nomor ISSN-nya PISSN 2087-1627 dan nomor IISSN 2685-9858. Tahun jurnalnya adalah 2019. Penulis utamanya Odi Nurdiawan, penulis kedua Widya Ari Pratama, dan penulis ketiga Nur Hadiansyah. Reviewernya Wiwit Widi Astuti dengan NIM 183300068 dan tanggal download jurnalnya 29 September 2021. Tujuan penelitian dari jurnal yang kedua yaitu untuk membangun sistem pakar berbasis website yang mampu melakukan diagnosis terhadap penderita HIV dan AIDS serta memberikan solusi bagi para penderitanya. Subjek penelitiannya sayangnya tidak disebutkan oleh penulis dan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah studi lapangan, yang kedua adalah studi literatur. Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan algoritma Based Search. Lalu, langkah penelitian yang dilakukan penulis adalah yang pertama, identifikasi dan analisis masalah, yang kedua, studi lapangan, ketiga, studi literatur, yang keempat, pengumpulan dan pengolahan data, yang kelima, perancangan flowchart, diagram kontrak, DFD, normalisasi, dan ERD. Yang keenam, dilakukan desain front-end dan back-end. Yang ketujuh, implementasi algoritma Based Search. Yang kedelapan, dilakukan pengujian sistem, dan yang kesembilan, pembahasan dan hasil. Hasil penelitian yang diperoleh dari jurnal yang kedua adalah sebuah sistem yang menghasilkan solusi diagnosa awal HIV/AIDS yang dapat memberikan informasi kepada pasiennya. Dan kesimpulan yang diperoleh dari jurnal yang kedua yaitu hasil rancangan sistem pakar HIV dapat memudahkan pasien mengecek kesehatannya secara komputerisasi dengan mudah, secara cepat, dan tepat. Sistem pakar ini dapat memberikan solusi kepada pasien untuk langkah awal tanpa harus bertemu dengan petugas medis ataupun dokter. Pasien tersebut dapat mengetahui kondisi kesehatannya. Dan berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa sistem pakar HIV berbasis website dapat mendiagnosa pasien tentang kondisi kesehatannya, terutama tentang HIV/AIDS. Kita masuk ke jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga berjudul Sistem Pakar Deteksi Dini HIV/AIDS dengan metode forward chaining dan certainty factor. Jurnal ini dari Journal of Information Technology and Computer Science dan saya download melalui link berikut. Volumenya volume 4 dan nomor 1. IISSN-nya 2614-1574 dan PISSN-nya 2621-3249. Tahun jurnalnya sendiri adalah 2021. Penulis utamanya Bayu Adi Pamungkas. Penulis keduanya Apriyade Fautama. Penulis ketiga Beta Nurinasari. Penulis keempat Susilawati. Dan reviewernya saya Wiwit Widi Astuti 183300068. Tanggal download jurnalnya 2 Oktober 2021.
Tujuan penelitian dari jurnal yang ketiga yaitu untuk merancang, mengimplementasi, serta melakukan evaluasi sistem pakar deteksi dini HIV/AIDS dengan metode forward chaining dan certainty factor. Subjek penelitiannya tidak disebutkan oleh penulis, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah yang pertama melalui literatur yang terkait dengan penyakit HIV/AIDS, dan yang kedua wawancara terhadap pakar. Metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah yang pertama metode forward chaining untuk melakukan penalaran berdasarkan gejala yang dimaksudkan oleh pengguna. Dan metode yang kedua adalah metode certainty factor untuk menghitung tingkat kepercayaan pakar terhadap hasil diagnosis yang diberikan oleh sistem. Dan langkah penelitian pada jurnal yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode Expert System Development Life Cycle atau ESDLC, yaitu yang pertama melalui penilaian, yang kedua akuisisi pengetahuan, yang ketiga perancangan, yang keempat pengujian, dan yang kelima dokumentasi. Dan berikut ini adalah hasil penelitian dari jurnal yang ketiga. Penelitian ini menghasilkan sistem pakar deteksi dini HIV/AIDS dengan metode forward chaining dan certainty factor. Dan pada sebelah kanan merupakan halaman konsultasi dan yang sebelah kiri merupakan halaman berandanya. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian jurnal yang ketiga yang pertama adalah perancangan sistem pakar deteksi dini HIV/AIDS dilakukan dengan menggunakan metode Expert System Development Life Cycle atau ESDLC. Yang kedua, sistem pakar deteksi dini HIV/AIDS ini diimplementasikan dengan menggunakan website dan dibuat dengan metode forward chaining sebagai mesin inferensi dan metode certainty factor untuk menghitung nilai keyakinan pakar terhadap hasil diagnosis yang diberikan oleh sistem. Yang ketiga, yaitu proses evaluasi sistem pakar dilakukan dengan black box testing dan user acceptance test. Dan berdasarkan evaluasi tersebut, sistem dinyatakan dapat diterima oleh masyarakat dengan interpretasi yang sangat kuat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pengajuan judul tugas besar saya untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem pakar. Judul tugas besarnya yaitu Sistem Pakar Deteksi Dini HIV/AIDS dengan metode CBR berbasis website. Dan jurnal rujukannya yaitu jurnal ketiga pada tugas review jurnal. Jurnal tersebut berjudul Sistem Pakar Deteksi Dini HIV/AIDS dengan metode forward chaining dan certainty factor. Nah, sekian presentasi hasil review artikel jurnal sistem pakarnya. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa like dan subscribe ya. Bye.